رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca ayat 14 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka orang munafik itu berkata, kami juga telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada koleganya, setan-setan mereka mengatakan, orang-orang munafik itu mengatakan, sesungguhnya kami sama dengan Anda, sependirian dengan kamu. Kami hanyalah memperolok-olok orang-orang beriman. Jadi nampak bahwa kehidupan seorang munafik akan diwarnai dengan kegelisahan batin, tidak tentram dan jauh untuk bisa menikmati makna hidup yang sebenarnya. Mereka selama menempuh gaya hidup kemunafikan, maka selama itu pula mereka akan tersiksa dengan upayanya sendiri. Kenapa bisa tersiksa? Karena orang munafik itu terjadi kontras-kontras di dalam dirinya. Kontras, pertentangan dalam dirinya. Akalnya bertentangan dengan hatinya bertentangan dengan nafsunya bertentangan dengan fitrahnya, penuh dengan pertentangan. Itu orang munafik. Tapi kalau orang yang beriman, tenang hidupnya karena tidak ada pertentangan batin di dalam dirinya. Apa yang dia bilang itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan sesuai dengan maunya fitrahnya. Apa yang diinginkan fitrahnya itu bisa ditundukkan nafsunya. Jadi tidak ada pertentangan. Tapi mereka orang munafik ini penuh dengan kegelisahan karena memang terjadi di dalam diri mereka itu pertentangan. Kenapa? Karena memang jiwa mereka itu sangat labil. Labil itu gampang berubah. Kalau di hadapan orang baik, mereka juga berupaya menampilkan kebaikan dan bahkan berupaya untuk meyakinkan agar dirinya mau dianggap sebagai orang baik, sekalipun ada pertentangan dalam dirinya. Bohongnya kayak itu kan pertentangan batin itu. Nah, ketika orang-orang munafik ini berinteraksi dengan orang beriman, mereka itu selalu berupaya menutupi sifat jeleknya, sifat kemunafikannya, dengan sengaja bergabung bersama dengan para orang-orang beriman dan melakukan apa yang mereka lakukan layaknya sebagai orang baik. Kalau kita mau mengibaratkan
ibarat seorang aktor yang tampil dalam sandiwara, melaksanakan peran yang sangat bertolak belakang dari peran yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya. Kita biasa melihat, kita tidak menjelek-jelekan artis, cuma kita akan melihat proses yang terjadi dalam artis itu, ya, proses menampilkan dalam sandiwaranya itu dengan penampilan sesuai dengan keinginannya, padahal berbeda dengan kehidupan dirinya sendiri. Inilah modelnya orang munafik. Wa iza khalau ila syayatinihim, jika mereka secara diam-diam kembali kepada setan-setan mereka, itu artinya itu. Wa iza khalau ila syayatinihim, jika mereka kembali secara diam-diam kepada golongan mereka. Ini ayat, potongan ayat ini menyampaikan sesuatu yang sungguh sangat jeli, sampai mengetahui bagaimana sikap dan perilaku seorang munafik itu ketika melakukan aksinya. Kenapa? Kita lihat Allah menggunakan kata-kata khala. Kita jamakkan di situ khalau karena banyak. Kata khala itu memang bermakna sepi. Tidak dilihat orang, itu khala, kosong, tidak dilihat oleh orang. Nah, makna ini menjadi indikator bahwa yang dilakukan oleh munafik itu bersama dengan teman-temannya, kolega-koleganya adalah sesuatu yang tidak benar. Anehnya ini manusia mau bersama dengan setan. Betapa sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logis, ini manusia yang mengikuti, tunduk dengan tipu dayanya setan, inilah makhluk yang paling lemah. Kenapa? Karena itu sesungguhnya tipu dayanya setan adalah sangat lemah. Al-Quran mengatakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Ada yang begitu tahu, Ustaz? Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa, lemah. Jadi kalau ada manusia yang terberdaya dengan tipu daya setan, betapa lemahnya, karena persoalan lemah saja yang membuat dia tunduk. Apa alasannya sampai kita mengatakan lemah? Setan lemah itu karena kan hanya sebatas membujuk, nggak lebih daripada itu. Merayu, mengajak, sudah nih. Tapi ada yang pernah tanya, kalau begitu kenapa bisa manusia tunduk dengan di situ? Ya, karena ada perpanjangan tangannya setan itu dalam diri manusia. Perpanjangan tangannya itu adalah nafsu. Ada perpanjangan tangannya. Ada yang tanya, kenapa kan itu jin selalu disebut berbarengan dengan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu minal jinnati wan nas, selalu disebutkan begitu. La amla jahannama minal jinnati wan nas, selalu disebut berbarengan dengan begitu. Oh, ternyata memang ada kesamaan karakter jin itu dengan manusia. Ya, ada sama karakter. Jin ada yang beriman, ada yang pendosa. Manusia juga begitu. Nah, kalau malaikat, tunduk terus-terusnya. Bagaimana dengan binatang? Ya binatang itu tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Jadi jin dan manusia ini memang selalu disebut berbarengan di dalam Al-Quran karena sama, ada kesamaan karakternya. Jadi kalau ada jin, setan, ya itu perpanjangan tangannya untuk mampu menggoda manusia. Nah, mari kita lihat struktur kalimatnya. Nah,
Kita kenal, kalau kita belajar struktur bahasa Arab itu, kalau kita mengenal namanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, nah itu beda maknanya itu. Beda maknanya kalau jumlah. Kalau bahasa Indonesia tidak ada jumlah fi'liyahnya, jumlah ismiyah terus. Muhammad pergi. Itu saja. Muhammad duduk. Ali jatuh. Tidak boleh kita mengatakan pergi Muhammad. Itu bahasa tidak benar. Arab dua-duanya bisa dipakai di dalam Al-Quran dan itu berbeda maknanya. Nah, sudah pernah kita sampaikan di sini. Kalau kita katakan Amir mapak guru dengan mapak guru ya Amir, mungkin kita katakan sama mana? Oh beda itu. Mapak guru ya Amir. Apa artinya mapak guru ya Amir? Kalau mapak guru Amir yang ditanya adalah apa anak kerja Amir? Siapa yang mapak guru? Amir. Tapi kalau mapak guru ya Amir, apa nak kerja Amir? Mapak guru. Pertanyaan apa dan siapa beda. Nah, ini struktur, ini bahasa Arab yang dapat di sini kita lihat. Ketika orang munafik berkata, dia katakan qalu amanna, menggunakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu selalu mengandung makna berubah-ubah. Berubah-ubah. Amanah. Bersama itu, amanah itu. Tapi ketika dia berbicara dengan orang-orang beriman, justru menggunakan jumlah ismiyah. Innama nahnu mustahzi'un, jumlah ismiyah itu. Kalau jumlah ismiyah itu adalah bermakna konsisten. Ya. Coba perhatikan, kalau dia bersama dengan orang beriman menggunakan jumlah fi'liyah karena memang berubah-ubah modelnya. Tapi ketika bersama dengan koleganya, wa iza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Jadi memang konsisten untuk melakukan itu tipu daya. Beda kalau orang-orang beriman. Nah, perhatikan lagi. Kalau bersama dengan orang beriman, tidak ada di situ kata-kata penguatnya. Hanya mengatakan kalau amanah, tidak ada kata-kata penguatnya. Tetapi ketika dia berbicara dengan orang setannya itu, inna itu ada penguatnya, inna sesungguhnya. Kalau Indonesia, kalau orang beriman tidak ada ditemani orang beriman, karena memang modelnya begitu orang munafik, gampang berubah-ubah. Kami hanya memperdaya mereka. Innama nahnu mustahzi'un. Nah, jadi setan itu kerjaannya memang hanya mau memperolok-olok manusia. Ada ayat isqala lil insani ukfur. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi iblis itu, setan itu pekerjaannya hanya memperolok-olok, menjerumuskan manusia. Kalau manusia sudah terjerumus, apa dia bilang? Saya lepas tangan. Ini bari'un minka, saya sudah lepas tangan. Apa dia bilang? Ini akhafullaha rabbal alamin, saya juga takut kepada Allah. Tak minta untuk Allah Ta'ala tapi dah fikau mentelan fikau. Ini model sifatnya itu iblis ini begitu. Isqala lil insani ukfur. Nah, apa jawaban Allah pada ayat selanjutnya? Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka. Kepada siapa? Kepada orang munafik. Pertanyaannya, kenapa Allah yang menjawab itu? Saya pi, ya, saya pi yang balas itu. Kenapa tidak disuruh kita membalas? Ya. Sebenarnya di dalam agama Islam itu kita juga boleh membalas. Kalau umpamanya kita dicubit, boleh juga mencubit. Kalau kita dipukul, boleh juga memukul. Tetapi
tetapi harus sama sakitnya yang kita terima dengan yang kita berikan kepada orang. Umpamanya Muammar, pakai contoh Muammar injak kakiku, mungkin secara tidak sengaja atau tidak sengaja, saya boleh balas injak juga kakinya, tapi harus sama sakitnya yang saya rasa dan saya harus berikan kepada Muammar. Persoalannya, bisakah kita berbuat seperti itu? Bagaimana kau rasa? Sama aja, tidak mungkin. Kalau diinjak ke kita paling-paling kita langsung ambil balok-balok. Ya, apa yang terjadi kalau begini? Ini kan sudah muncul sifat zalim karena sudah melampaui batas. Melampaui batas. Batasnya kan hanya sebatas seperti apa sakitnya kalau umpamanya dicubit. Jangan lewat daripada itu. Berseberapa persen lewatnya, sebegitu juga lewatnya kezaliman kita. Dan ini saya kira tidak mungkin kita melakukan itu. Umumnya baru saja disentuh begini, kalau bukan batu busur ngambil. ini gayanya manusia ini yang ada perpanjangan tangannya setan di dalam dirinya. Jadi Allah mengatakan jangan kau yang balas. Saya Allah itu perhatikan. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang balas, karena kalau yang balas kau akan berlaku zalim, berlaku aniaya kepada orang itu. Ya. Lagi manusia gampang sekali berubah-ubah itu. Gampang sekali. Boleh saja ketika itu mendapat kebaikan, tetapi satu kali kejahatannya langsung dia kali nol. Akhirnya habis. Begitulah model hidupnya manusia. Ya. Umpamanya dalam hubungan keluarga, istri tak kasihan sudah mencuci, apakah bukan kebaikan itu? Kebaikan kan? Sudah mencuci, mengurus anak, kebaikan kan? Menyapu rumah, kebaikan kan? Menyiapkan makanan, kebaikan kan? Banyak kegiatan di dapur, keringat nih, hanya satu kesalahan yang dilakukan, langsung dikali nol. Sepertinya tidak ada lagi kebaikan yang pernah dilakukan istri kita. Wah, masuk mana? Begitu juga sebaliknya barangkali. Suami pergi pagi mencari nafkah, itu kan kebaikan. Tidak pandang terik matahari, hujan untuk membiayai, menafkahi istrinya, anaknya di rumah. Tapi karena satu kali kesalahan yang dilakukan, langsung dikali nol. Habis semua itu kebaikan-kebaikan. Ini kan pengaruhnya siapa ini? Pengaruhnya setan itu. Makanya jangan kita yang balas. Ya, sebenarnya saya diposok kalau kita laku balas. Makanya Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nanti Allah yang membalas olok-olok mereka. Di sini perlunya hati-hati orang menerjemahkan ini. Karena yastahzi'u itu artinya mengolok-olok. Apakah lantas kita mau terjemahkan Allah mengolok-olok mereka? Kapan Anda menerjemahkan Allah yang akan mengolok-olok mereka? Karena memang begini tulisannya. Berarti kita memberikan sifat negatif kepada Allah. Dan itu mustahil. Mustahil. Jadi kalau begitu kita harus terjemahkan ya Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang akan membalas. Allah yang akan membalas. Sama itu kalau kita ada anak kita di rumah dikasih nangis, dicubi sama kakaknya, saya penantu balas kena. Tenang itu anak itu, tenang itu.
Jadi kalau kita mampu mengambil hikmah dari ini, aman dunia kalau begini, karena bukan urusan kayak itu. Kalau kita yang membalasnya, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Lebih baik kita terima dengan seperti itu. Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Tapi memang susah dilakukan. Nah, jadi Allah yazzi'u bihim, ayat ini merupakan janji Allah untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sekaligus, jadi ini ayat Allahu yastahzi'u bihim menjadi pembelaan Allah terhadap orang beriman, sekaligus menjadi ancaman terhadap orang-orang munafik. Ini ancaman kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yang senantiasa merasa enteng, merasa gampang untuk berbuat zalim. Gampang sekali melakukan kezaliman mereka itu. Dan Allah pasti akan berlaku adil terhadap hamba-hambanya. Yastahzi'u. Apa makna yastahzi'u? Yastahzi'u memang terjemahan kita itu mengolok-olok. Ini berasal dari kata haza'ah. Haza'ah itu menurut ahli bahasa bermakna menimpakan siksaan dan kehinaan kepada seseorang tanpa ia mengetahuinya. Itu namanya yastahzi'u. Menimpakan siksaan dan kehinaan kepada seseorang tanpa ia mengetahuinya. Jadi Allah punya 1001 macam cara. Kalau kata 1001 macam artinya banyak sekali, tidak bisa dihitung. 1001 macam cara Tuhan membalas menghukum orang-orang munafik. Begitu juga 1001 macam cara Tuhan memberikan perlindungan kepada orang-orang beriman. Mungkin di luar daripada dugaan kita. Oh, ternyata ini adalah pembelaan Allah terhadap kita. Jadi wujud balasannya Allah kepada orang-orang munafik itu dalam menjatuhkan siksaan, tidak ada yang bisa memprediksinya seperti apa. Nah, pilihan kosakata Al-Quran ini seperti yang disebutkan tadi ini memang susah kita mendeteksinya seperti apa balasan Allah itu. Seperti tadi kita contohkan, umpamanya kita ketika ada seorang kakak menemukan adiknya menangis karena dipukul oleh seseorang, dicubit oleh seseorang, maka pasti sang kakak bertanya, siapa yang cubit? Sebentar saya cubit juga. Itu. Jadi ungkapan mengolok-olok ini dimaksudkan untuk memberi kekuatan batin. Ya. Memberi kekuatan batin ya, kepada orang-orang beriman. Karena tidak mungkin Allah melakukan perbuatan ini. Siapa? Jadi seperti itu makna yastahzi'u, menimpakan siksaan dan kehinaan kepada seseorang tanpa dia ketahui. Ya'mahun itu bolak-balik, bingung. Ini selalu berkaitan dengan mata hati. Itulah sebabnya orang-orang munafik itu tidak mampu keluar dari lingkaran kesesatan. Karena selalu bolak-balik. Mata hati mereka itu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk terlepas dari kesesatan ini. Karena memang dikatakan di dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Ayat selanjutnya, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Kemudian Allah menunjuk mereka orang-orang munafik itu dengan menggunakan kata-kata tunjuk yang bermakna jauh. Ulaika. Kalau dekat, haza dekat. Kalau tilka jauh. Ulaika jauh. Ya. Jadi kalau begitu karakternya orang munafik ini kita terjemahkan dulu. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalala bil huda. Mereka itulah orang-orang munafik ini yang membeli kesesatan. Kita terjemahkan bebas. Ishtaru itu adalah membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi yang dipakai membeli hidayah, yang dibeli adalah kesesatan. Ya. Bagaimana itu? Hidayahnya yang dipakai membeli, yang dibeli adalah kesesatan. Artinya apa? Hidayah dia tukar dengan kesesatan. Dia tukar dengan kesesatan. Gaya hidup seperti apa ini? Yang baik dibuang, yang diambil yang tidak baik. Ya. Itulah gaya hidupnya ditunjuk oleh Allah. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah bil huda. Fama rabihat tijarat. Kalau begini cara berdagangnya orang ini, yakin tidak akan untung. Ya, tidak akan untung. Kalau ada yang baik dibuang, yang jelek diambil, cara berdagang seperti ini tidak akan untung. Ya. Jadi kata ishtaraw berasal dari kata syara, membeli. Ya. Kata syara ini umumnya dipakai dalam konteks transaksi perdagangan. Ya. Umumnya ishtara itu dipakai dalam konteks transaksi perdagangan. Tapi di sini bukan perdagangan ini, tapi diibaratkan. Nah, pemilihan kosakata Al-Quran ini, kenapa menggunakan ishtaraw, kata-kata membeli yang sering dipakai dalam perdagangan? Ya, karena orang Arab itu profesinya berdagang. Mau bertani tidak cocok, tidak mungkin mau pakai istilah pertanian di sini. Ya, pokoknya pekerjaannya hanya berdagang. Jadi istilah perdagangan yang dipakai supaya cepat masuk di akalnya. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalala bil huda. Orang-orang munafik itu adalah mereka membeli kejahatan dengan hidayah. Jadi itulah kehebatan Al-Quran untuk berkomunikasi dengan manusia. Karena kondisi Arab sebagai komunitas yang berprofesi berdagang. Untuk apa itu? Ya untuk memudahkan dipahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, salah satu dalam perdagangan adalah kegiatan dalam perdagangan adalah terjadinya jual beli, memberi dan menerima, memberi dan mengambil. Artinya apa? Terjadi tukar menukar atau dilakukan secara sukarela. Itu kalau kita mau lihat menganalisa ini kegiatan-kegiatan perdagangan dilakukan secara sukarela. Jadi istilah jual beli atau perdagangan dalam ayat ini mencerminkan bahwa orang munafik itu menukar hidayah dengan kesesatan secara sukarela. Sama kalau kita pergi membeli apa-apa, terjadi sukarela itu. Sukarela. Jadi kalau begitu orang munafik ini pada hakikat sukarela menukar kesesatan dengan hidayah. Artinya bahwa orang munafik ini mengambil jalan sesat dengan mengorbankan imannya. Itulah makna bih di situ. Ada ishtaraw dhalala bil-nya ini. Bih itu bermakna al-muqabalah. Kita pernah terangkan bih daripada bismillah itu banyak maknanya bih itu. Ini bih muqabalah itu berhadapan. Kalau saya kasih ini, kasih ini. Ya. Itu muqabalah namanya itu.
Seperti ini, istadalala bil huda, kasih berhadapan antara kesesatan dengan hidayah. Nah, orang munafik justru dia buang hidayahnya dan dia mengambil sesuatu yang kesesatan. Dan secara sukarela melakukan transaksi kejahatan. Karena kita ini pakai istilah-istilah perdagangan, jadi Al-Quran menggunakan kosakata perdagangan, jadi kita juga mencoba menjelaskan ini dengan pendekatan bahasa perdagangan. Jadi melakukan transaksi kejahatan karena apa? Tergoda dengan kesenangan yang mereka inginkan. Ya. Sekalipun yang diinginkan itu adalah menghinakan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri, ya. Maka bagaimana bisa beruntung? Makanya dikatakan wa ma rabihat tijaratuhum, tidak mungkin mereka mau beruntung. Wa ma rabihat tijaratuhum, perniagaan mereka itu istilah perdagangan lagi dipakai. Perniagaan mereka tidaklah beruntung. Artinya mereka rugi total. Mereka rugi total. Sampai modalnya juga bisa hilang. Tidak kembali. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Artinya bahwa potongan ayat-ayat ini menekankan kesalahan memilih perdagangan. Ya, kesalahan memilih barang dagangan karena mereka tidak mengerti petunjuk yang benar. Itulah sehingga memang di dalam Al-Fatihah itu Allah menyuruh kita ihdina, beri saya petunjuk ya Allah untuk bisa memilih cara hidup yang benar. Beri saya kemampuan untuk memilih cara hidup yang benar. Hidup ini kan tinggal memilih, ya, kita tinggal memilih saja. Terserah mau pilih yang mana. Kita dikasih akal untuk bisa berpikir secara cerdas. Kita dikasih tubuh yang sempurna untuk bisa bekerja secara gesit. Kita diberi hati untuk bisa merasakan kesenangan. Kita diberikan nafsu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi itu nafsu sebenarnya bagus. Karena kalau tidak ada nafsu, begitu saja kehidupan itu. Apa yang membuat kita mau mendapatkan lagi meningkatkan kesejahteraan? Karena nafsu. Apa yang membuat kita mau meningkatkan lagi, memperbaiki lagi rumah kita? Karena nafsu. Apa yang membuatkan kita mau mencari lagi lebih beruntungnya perdagangan kita? Nafsu. Jadi bagus itu, tapi jangan membiarkan dia jalan sendiri. Karena kalau dia jalan sendiri, sembarang menabrak. Itu. Tapi kalau itu tidak mungkin. Kalau ada mobil T1, anak kita ini butuh kendaraan lagi. Berarti ada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu fungsinya nafsu itu. Meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup kita. Kalau tidak ada itu, begitu terus. Itu kembali bahwa jangan biarkan jalan sendiri, karena kalau jalan sendiri asan dia akan menabrak kehidupan ini. Jadi kalau begitu, potensi-potensi yang ada dalam diri kita ini, akal, hati, fitrah, itu fitrah selalu kecenderungannya yang baik, kecenderungannya yang baik. Nafsu selalu mau meningkat. Kalau akal selalu mencari jalan keluar yang baik. Tapi kalau dia dipengaruhi oleh nafsu, mencari ikut juga di situ. Jadi kalau begitu ini harus digabung. Itu hati kerjanya memang selalu mencari yang senang, yang menyenangkan. Kalau tidak ada ini, Pak, coba lihat, biasa itu kalau kita kembali rumah, dulu saya mau perbaiki lagi rumah aku ini. Karena mau merasakan ketenangan. Hidup ini, manusia ini antara selamat dan senang. Itu saja. Kalau sudah bisa selamat, apa yang dicari lagi? Harus senang. Sudah selamat nih, pasti itu dia mencari lagi yang menyenangkan.
Itulah kehidupan kita. Coba kita lihat. Kan cukup dulu kita mandi dengan menggunakan B29 pada tahun 80-an. Mandi itu kita pakai sabun colek itu, wah enak, cepat, banyak busanya. Nah, dan betul sudah selamat bagi negara menggunakan itu. Tapi kan kita mau senang, wah pergi beli sabun bau, istilahnya dulu sabun bau. Macam-macam ini karena mau kita senang. Karena sudah cukup di rumah kita, tapi mau kita lagi. Nah, jadi hati ini mengharapkan ada ketenangan dalam kehidupan ini. Ini kok berkolaborasi ini baru kita bisa mendapatkan ketenangan, dan itulah modalnya orang-orang beriman. Tapi celakanya orang munafik, dia korbankan semua ini. Dia tukar dengan kesesatan. Jadi seperti itulah modelnya. Nanti kita lanjutkan lagi pada ayat yang ke-17 itu diberikan perumpamaan masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu zahaballahu bi nurihim wa tarakum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umayyun wa hum la yarji'un. Ini penggambaran bagaimana modelnya orang-orang munafik itu. Dan seperti tadi terangkan kemarin itu 13 ayat itu menjelaskan sifatnya orang munafik. Ya. Saya kira inilah pengajian kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.